Enggak kelihatan mahasiswa ya, sekalian pakai toga harusnya. Benar. Nggak apa-apa ini jalan. Aku ambil topi dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Mas Tangguh sudah bersama kita. Jadi di sebelah kanan atas itu ada logo ya, Digitalytics. Ya, itu blognya Mas Tangguh ya, digitalytics.id. Nanti teman-teman bisa kepo lah ya. Tapi sebelum itu, mungkin banyak banget yang sudah kenal, terutama ya teman-teman di sekitar saya. Tapi saya yakin juga banyak teman-teman yang belum kenal ya, terutama yang di YouTube ataupun yang di Facebook. Nah, kita pengen ngobrol dulu nih dengan Mas Tangguh. Mungkin bisa perkenalan dulu atau gimana? Kita santai dulu lah, kita mencairkan suasana. Ini kan awal pasti ini mau ngomong apa ya gitu. Kita santai dulu lah. Mungkin perkenalan dulu dari Mas Tangguh. Oke, siap. Bismillah, assalamualaikum. Background. Salam kenal ya untuk teman-teman dari followernya Mas Ari, follower atau di channelnya Mas Ari. Perkenalkan saya Tangguh Rifki. Base-nya memang saya dan Mas Ari ini bertemu di satu ranah bahasanya digital marketing lah ya, atau bahasan tentang online apapun itu. Nah, saya ketemu Mas Ari udah cukup lumayan lama lah, kita tektokan, ngobrol dan lain-lain. Tapi baru kali ini kita berkolaborasi untuk bikin konten ya. Akhirnya kita bikin konten. Jadi kegiatan saya sehari-hari sebenarnya saya in-house di salah satu perusahaan herbal. Nah di situ saya jadi tim hore lah di situ. Tim hore. Jadi rame-ramein di sini di tempat herbal ini. Jadi jatuhnya di pabrik kan. Jadi tahu teman-teman yang mau makan dan lain-lain. Nah di tempat ini. Jadi emang seperti itu skupnya di perusahaan ini. Kemudian di sisi lain saya sebagai side job, ini hobi, kerjaan hobi saya itu ada di digitalytics.id. Jadi hobi saya di situ ya mengekspresikan, lagi pengen cocok bikin podcast, lagi pengen nulis saya bikin artikel, lagi pengen sharing-sharing ada forumnya, nyata lagi pengen bikin video e-course ada e-course-nya, lagi pengen ngerjain project ke orang, ya ada juga jasanya ya, semuanya ada di situ. Buset, jadi memaksimalkan yang ada gitu kan, lagi pengen ya alhamdulillah. Nah ada misalnya daripada saya stop di satu tempat ya akhirnya yang bisa satu tempat ya mungkin ada ya mungkin teman-teman yang lain merasakan manfaatnya atas apa yang saya punya ya udah akhirnya di situ lah wadahnya. Saya tinggalnya di Depok, base-nya sebenarnya sih orang tua di Indramayu, jadi saya kemana-mana lah, lahirnya juga nggak jelas di mana, jadi beda-beda kota-kotanya. Tapi biasanya di Depok, dari teman-teman kalau yang di Depok nggak bisa lah kita kopdar-kopdaran, ngobrol-ngobrol, ngopi, tetap prokes tapi ya. Ya kurang lebih kegiatan aktifnya di situ dua tempat ini. Jadi yang satu memang hobinya di Digitalytics, satu lagi memang in-house saya untuk berdaya kerjasama dengan partner itu di tempat yang herbal ini. Ya kurang lebih seperti itu. Dan ranahnya tetap skupnya di digital marketing. Gitu. Oke, jadi saya recap ya teman-teman ya. Tadi side jobnya pun sudah banyak. Tadi di blognya ada artikel, ada podcast, ada course, kemudian ada forum. Wah itu nanti menarik ya teman-teman. Jadi bisa juga dikepoin. Nah, yang membuat saya ngebet banget gitu ya, ngundang Mas Tangguh ini tentang podcastnya. Jadi beliau ini podcastnya sangat masyhur ya teman-teman ya. jadi saking semangatnya jadi ini ya sangat masyhur. Kenapa? Karena saya pernah tahu Mas Tangguh itu nyetatus di Facebook bahwa podcastnya itu ada di 5 besar Indonesia kategori marketing. Betul ya Mas Tangguh ya? Betul. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, seingat saya pernah diundang di salah satu media besar ya Mas Tangguh ya, buat ngisi atau buat sharing tentang podcast. Ya. Di mana itu Mas Tangguh kemarin? Waktu itu ngisi tentang podcast itu di salah satu channel server ya, di Niaga Hoster.
akhirnya ngisi di situ, bahas tentang podcast, kenapa sih podcast, trennya seperti apa sih ke depannya kayak gitu. Cuman bahasnya lebih bahasan umum lah tentang podcast itu seperti apa. Oke, nah jadi memang, itu yang pengen saya tahu ya. Jadi gimana sih, dari ya saya tuh penasaran ya, meskipun kalau ngomongin podcast sering ya denger podcast sering, ngebaca tentang cara bikin podcast sering, tapi kan antara orang yang baru tahu ataupun cuma ngebaca dengan orang yang nggak ngelakukan tuh pasti beda banget ya. Nah, Ya ini yang pasti, betul pengen betul. saya tahu dari Mas Tangguh. Pertama, kenapa sih Mas Tangguh kok bikin podcast gitu? Nggak yang lain kayak ngeblog, YouTuber gitu, kenapa podcast gitu? Nah, sebenarnya podcast sampai sampai hampir mirip yang kayak kita lakuin sekarang ya. Jadi ngomong Hmm. asal cuap, bikin audio, nggak lihat waktu, nggak lihat lagi pakai baju apa, nggak lihat udah cuci muka atau belum, yang penting audionya enak didengar gitu kan. Aduh. Editingnya tuh sangat minim sekali, bahkan kalau saya pribadi sampai tahap nggak ada diedit, dalam arti nggak ada yang di-cut. Jadi nge-podcast yang ngobrol aja, beneran ngobrol aja. Ada yang terkonsep, jadi ada skrip, udah tak ketik duluan biar nggak ngalor ngidul kan, tiba-tiba luas jadi 15 menit, 20 menit. Akhirnya ada yang cuman poin-poin, lihat gambarnya aja, udah jadi podcast sendiri. Jadi udah, oh ya begini, akhirnya ngedit hanya untuk merapikan level ya sama frekuensi, udah cukup lah, jadi gitu. Jadi enaknya di podcast itu ya begitu aja, jadi nggak perlu preparation yang lebih banyak ya, masalah tentang audio. Kalau misalkan udah kayak gini kita butuh kamera, butuh lighting misalkan, atau butuh shot video atau laptop dan lain-lainnya. Lebih banyak lah, belum lagi tahap editing ya. Ya seperti itu. Kebocoran-kebocoran untuk miss-nya itu di podcast lebih minim lah. Apalagi kalau teman-teman bisa dengar podcast saya, ya hanya dengar suara saya aja, nggak ada background, nggak ada opening, nggak ada closing. Wah, pure emang dengar suara gitu. Itu Simple jadi ya jadi Mas simpel, Tangguh nah ya, benar. bikinnya tuh. Betul, jadi pas mau berbagi itu lebih cepat banget gitu. Jadi kalau memang durasinya tuh pas lagi 7 menit, ya 7 menit itulah saya nge-podcast, habis itu tinggal ngedit-ngedit 10 menit, udah jadi 15 menit, udah bisa publish. Gitu. Oke. Bahkan saya tuh pernah ngedenger salah satu podcast Mas Tangguh, itu lagi ngopi coba. Oh Jadi iya? kayak gitu ya, asik banget gitu, kok kepikiran gitu. Nah, untuk di awal-awal kalau emang rajin bikin kopi kayak gitu memang harus pas lagi mau bikin kopi, beneran lagi pengen bikin kopi malam-malam, itu nge-podcast lagi mau bikin jam 11-an lah, mau jam 12 ngantuk kan. Ya udah kita bikin kopi dulu ya. Ya udah. Nah, kebetulan waktu itu nge-podcast saya punya satu alat recorder ya. Kebetulan alatnya ada di saya, ada di sini. Nah, kayak gini. Jadi handy lah. Pokoknya mau pakai Itu HP oke. sebenarnya bisa juga. Mau pakai apapun gitu. Ya udah, lagi pengen bikin kopi, ternyata kopi yang belum digiling, giling dulu. Kebetulan habis itu panasin. Klasik. Itu beneran kok bikin kopi saya selalu manasin air di kompor gitu. Ya udah, jadi rekam aja. Ya udah, apa yang ada voice, habis itu tadi yang di audio tentang apa bunyi-bunyi kopinya, ya udah saya masukin, selesai. Udah nggak ada yang, tinggal main level aja udah selesai. Nggak ada yang aneh-aneh. Jadi. Eh, kebayang ya. Saya kebayang itu simple karena udah biasa atau simple karena memang simple gitu ya. Nggak, basicnya mainan audio itu udah mainan saya dulu. Audio. Oh gitu. Saya dulu waktu sebenarnya pernah kerja waktu kuliah itu di studio engineer. Saya memang audio engineer dulunya, sound engineer bahasa untuk nge-tracking, untuk nge-mixing. Jadi source flow-nya itu biasanya ribet, mixer yang segede gaban gitu kan. Main orang saxophone yang banyak banget itu, string section gitu, itu pernah tak record. Nah apalagi yang hanya voice satu gitu kan, sama kopi itu insya Allah lebih mudah lah. Nah cuman nggak sesulit yang dipikirkan. Ya misalkan kita punya HP, ya lagi ngopi, rekam audionya udah nanti pas diedit aja masukin, udah selesai. Pakai software apa itu Mas Tangguh biasanya? Pas lagi ngedit Kalau yang bikin gratisan, konten? Audacity aja. Audacity? Iya. Gratis itu kalau nggak salah ya? Iya, gratis dah. Simple banget. Nah, tapi Simple. kunciannya memang di bikin podcast itu udah di
source apa yang kita rekam itu udah harus bagus. Contohnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mainan di video mungkin kameranya harus bagus gitu ya. Dan lain-lain. Cuma kalau di mainan di audio itu sebenarnya nggak melihat dari pakai alat apa, yang penting audionya kerekam dengan baik, nggak ngepick ya, nggak sampai pick merah gitu kan, sampai over gitu kan, nggak terlalu kecil. Nah itu juga udah mencukupi lah. Jadi pas lagi tahap ngedit itu nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada yang perlu aduh dibersihin. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu yang meminimalisir ya, data kayak gitu. Kalau lebih seperti itu. Oke, nama podcastnya apa, Mas Tangguh? Kalau Podcast di tempat website Digitalytics juga ada. oh di Digitalytics ya. Iya, saya taruh di situ semua source yang biasa. Udah saya curahkan semua di situ kehidupan saya. Wah sedap. Mantap. Coba saya pengen ngintip nih. Coba saya share screen ya. Oke. Nah, nih ya teman-teman ya, saya baru aja ngebukain web dari Mas Tangguh Digitalytics. Ini agak kecil tapi teman-teman bisa ngelihat gambaran ya, gambaran besar. Ini, hai, makasih udah datang lagi. Tahu aja dia, aku udah sering kesini. Berubah-ubah apa sama nih? Berubah, itu dinamis tuh. Sampai 5 kali datang, sapaannya beda. Oke, mantap. Nah, kalau kita scroll ke bawah ya teman-teman, ada sharing pembelajaran, tools digital marketing, dan nah ini bagian podcastnya. Jadi teman-teman bisa buka di sini. Coba saya klik satu ya. Ya. Oke, jadi nah tinggal play di situ. Nah ini tinggal di play di web, bisa di Spotify juga ada ya, Mas Tangguh ya? Ada. Di semua channel yang teman-teman suka dengerin podcast, tinggal search Digitalytics aja dah. Jadi nama podcastnya Digitalytics. Oke. Singkatan itu sebenarnya digital marketing dan analitik. Aduh begitu ya teman-teman. Jadi ada di kanan atas tuh Digitalytics, tulisannya persis seperti itu. Ya. Oke, nah kita balik lagi ke berdua. Nah, kalau ngomongin tentang orang yang baru banget, misal nih saya nih baru banget nih Mas Tangguh nih, mau ngebikin podcast, kira-kira apa aja sih yang perlu dilakukan atau yang perlu dipersiapkan gitu ya, biar podcastnya lancar gitu, nggak yang sekali bikin terus, aduh nggak lanjut atau gimana gitu. Mungkin ada tips dan trik gitu, cara membuat podcast yang long last atau yang menarik atau yang apa? Ya. Kalau dari Mas Tangguh. Betul. Pertama kalau mau bikin sesuatu ya, ini sebenarnya kalau saya anggap nih sebagai tempat berkarya ya, podcast itu jadi terlepas nanti tiba-tiba ada orang yang mengetahui tentang diri kita, nah bisa jadi podcast ini salah satu tempat wadahnya. Nah kalau teman-teman baru mulai di podcast ya, baru banget mulai nih, aduh kayaknya enak nih dengerin kayak gimana. Ya teman-teman balik lagi, misalkan memang shorts-nya adalah masih dikit gitu ya, belum punya modal untuk beli mic dan lain-lain, ya pakailah HP. Ini nggak ada masalah, bener pakai HP. Jadi teman-teman masuk recorder aja, apa yang mau diomongin, udah rekam. Nah kan misalkan teman-teman menggunakan recorder dari HP, misalkan saya lihat ya. Nah pas lagi take record, pas take record itu kan dia ngeluarin source audio ya, nggak salah ya. Oh iya benar. Iya, source audio ini jangan sampai terlalu ngepick, pasti kelihatan nih. Kita ngepick terlalu deket, habis itu terlalu jauh, terlalu kecil. Nah, ngepas aja. Kita ngomong kayak gini aja, oke, selamat pagi dan lain-lain. Nah, ini pertama cara ngerekamnya, paling simpel seperti itu. Nah, yang kedua, saya nggak bahas tentang masalah alat, karena alat itu bukan batasan ya untuk yang harus dikejar di podcast. Yang jadi batasan adalah konten. Teman-teman mau sharingkan apa di sini? Gitu. Yang kedua, maksud dari konten ini adalah kalau dari saya pribadi, tujuan dari podcast ini adalah memang untuk ngerekam apa yang lagi saya alamin, lagi pengen diomongin. Nah, curahan gitu ya? Ya, curahan, ekspresi diri gitu bahasannya. Nah, tapi di sisi lain ada yang nge-podcast memang goalnya adalah naikin branding. Gitu. Misalkan kalau saya pribadi berarti naikin personal branding karena pribadi personal gitu ya. Tapi tiba-tiba teman-teman punya brand, misalkan brand hijab, ngomongin podcast. Podcastnya seperti apa sih? Nah itu konten-konten seperti itu, format-format itu yang harus dipikirkan. Nah teman-teman harus ngelihat, jadi mungkin ngelihat dua hal ya, benchmarknya mungkin, atau lagi kalau lihat benchmark yang tadi, satu lagi sebenarnya kalau dia kompetitor ada podcast gak sih?
Nah, sisi lain lagi kalau yang ketiga adalah memang goalnya itu untuk profit oriented atau enggak gitu. Nah kalau profit oriented berarti ada funnel yang harus di set up gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu pertama yang harus di set dalam diri kita. Jadi kita ngelihat alat itu bukan jadi batasan, yang penting adalah kontennya mau seperti apa gitu kan, dan mau dipublish kemana. Karena masih banyak pertanyaan, emang bikin podcast ada duitnya gitu kan bahasanya ya. Nah itu Karena dia. kan kita bikin konten ya, bener ya? Benar. Karena kita bikin podcast loh misalkan tiap hari atau seminggu 3 kali atau 2 kali, minimal seminggu sekali lah bikin podcast, konsisten kayak gitu. Nah itu emang ada duitnya mas. Nah duitnya bukan di podcast karena belum ada media yang placementnya untuk sampai ngiklan, apalagi di Indonesia ya. Podcast ini masih bahasanya senior ini, podcast ini masih awam lah, masih belum banyak yang menikmati secara langsung. Tapi secara langsung pertumbuhannya bagus podcast ini. Udah banyak kalau lihat artis-artis, mereka kan sebenarnya dulunya di radio kan, akhirnya bikinlah podcast. Jadi audiens itu udah mulai menikmati lah mendengar podcast itu karena ditunjang lagi sama aplikasi-aplikasi Spotify, habis itu Google Podcast, macam-macam yang jurnal-jurnal yang umum besar. Karena mereka juga kalau dari kita yang sebagai content creator dapat apa nih? Nah ini jadi pertanyaan, dapat apa nih? Nah dapat apa itu balik lagi pertanyaan di awal tadi, mau setupnya seperti apa? Mau sebagai ekspresi diri, naikin personal branding, atau memang mau bikin konten nanti buat ngedukasi audiens gitu kan. Jadi audiens itu selalu mengingat brand kita gitu kan. Nah disitulah monetize-nya. Jadi kalau kita menjual, jadi harus ada tempat wadah yang menampung podcast ini untuk bisa dimonetize. Jadi nggak bisa langsung ya? Maksudnya Nggak bisa langsung. Jadi nggak ada tempat yang tiba-tiba di Spotify kita dapat iklan gitu ya? Banyak yang naik nih di Spotify, banyak yang dengar, tiba-tiba kita dapat space iklan, ya belum. Harusnya begitu ya kalau di Spotify ya. Podcast kita banyak yang didengar sampai ratusan, sampai ribuan, kita nggak dapat apa-apa. Kecuali mungkin di dalam podcast itu ngejual kali ya? Oh iya, jelas kalau itu udah pasti. Itu ya. Podcast ini disponsori oleh Digitalytics. Nah itulah, jadi orang-orang jadi mengingat minimal brandnya dan lain-lain. Padahal di luar negeri podcast udah populer banget ya Mas Tangguh ya? Udah banget, bahkan konsepnya udah keren-keren ya, bikin video podcast dan lain. Di Indonesia juga contohnya Deddy Corbuzier ya, bikin podcast konsepnya tapi di-upload ke YouTube, dengerin kayak gitu. Udah era-eranya visual ya. Jadi nge-podcast itu ya udah tektokan, udah pakai video, gitu. Contohnya seperti itu. Tinggal nanti video itu kan ada video editing dan lain-lain. Cuman intinya dari podcast itu kan audio ya, siniar. Sebenarnya nggak ada videonya, cuman eranya berubah. Ya udah, naiklah. Yang penting enak didengar gitu ya. Enak didengar, benar. Makanya kalau kita mainannya di YouTube, nanti ada poin satu lagi, enak dilihat. Nah itu dia. Nah kalau real podcast itu kan sebenarnya tantangannya pas lagi kita ngobrol tuh enak didengar sampai habis, baik yang download dan lain-lain gitu kan. Jadi kita bisa ngeliat ternyata konten ini disukain, ada manfaatnya lah. Seperti itu. Dan orang nggak bosen gitu ya? Ya bosan. Jadi ada value di dalam itu. Entah itu terlepas kocak-kocakan atau memang ada ilmu di dalam situ ya. Atau memang audiens senang aja dengan dengar suara kita. Sebenarnya ada ilmu sendiri nge-podcast sebenarnya. Sampai harus ngebahas tentang suara, bagaimana kita menikmati, ya gitu-gitulah. Cuman nggak sampai segitunya bikin podcast, nggak harus. Ya, yang suara penting dalam atas gitu kan. Dimulai dulu ya. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan podcast ya. Contohnya kayak gitu, cuman saya nggak begitu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Silahkan like dan subscribe dimanapun teman-teman mendengarkan podcast ini.